Mengikut Engkau itu keputusan kami, Bapa. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami ada saat detik ini karena kemurahan Tuhan. Jadikan kami umat-Mu di tempat ini. Kami semua terpenuh perjuangan untuk menjadi hamba yang berkenan kepada-Mu, hamba yang mengerti kehendak-Mu, hamba yang selalu mengikuti keinginan-Mu, hamba yang berserah pada hidup kami, Tuhan. Kami hidup kami selalu diubahkan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan sampai detik ini kami boleh mendengarkan suara-Mu. Kami mau duduk manis, Tuhan, seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik, duduk dekat kaki-Mu, Tuhan. Kami juga mendengarkan isi hati Tuhan. Kau bicara pada setiap kami. Kami mau hati kami dibentuk, diubahkan, dikoreksi oleh firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami bagi hamba-Mu yang keterbatasan, urapi dengan urapan Allah yang maha tinggi. Bila setiap perkataan hamba-Mu yang Kau sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, boleh memberkati setiap kami yang hadir, sehingga ketika kami berbeda ketika kami datang. Mari Roh Kudus, Kau ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Biar semuanya ini hanya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Iya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Berkati ya. Amin. Haleluya. Pasti diberkati. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dimuliakan Tuhan, memang kami pelayanan kami itu banyak tantangan Bapak Ibu. Waktu kami belum full time yang pelayanan, saya belum balakan itu kami melayani lembaga orang sakit. Jadi mengusir roh jahat di rumah Bapak Ibu. Jadi mereka itu nyerang kami juga sering sampai detik ini. Pada waktu itu terakhir kami melayani ada kontraktor, ya kontraktor itu dia mungkin menang tender membangun jalan Bapak Ibu. Dan akhirnya yang lawannya kalah, akhirnya main dukun, main santet. Ya. Pada waktu itu saya tahunya itu ketika saya ngelesi di cucunya, dia cucunya tak kasih orang pengusaha, orang kaya, treknya itu 12, anaknya punya trek juga banyak. Mobilnya itu Fortuner. Dia punya usaha kursi menjalin. Dia ekspor ke Belanda pada waktu itu. Dan saya melihat memang orang ini enak sekali ya, orang kaya. Dia tinggal duduk-duduk manis gitu ya. Enak sekali, mau keluar pakai mobil gitu ya. Tiba-tiba dia tidak tahu waktu itu saya ngeliat sujudnya, dia sakit di kamar gitu. Dan saya tanya istrinya, Bu, Bapak kemana? Biasanya duduk sini gitu. Iya dia sakit gitu. Kenapa? Perutnya gitu. Boleh saya lihat, saya doakan. Oh boleh, puji Tuhan, dia orang Muslim. Saya lihat, dia benar perutnya agak perut sini Bapak ya. Tahu ya? Bukan perempuan hamil ya. Kira perempuan hamil, jadi kena santet. Santet. Nah pada waktu itu saya doakan, ya saya doakan. Ketika saya ngelesi saya doakan, saya sampai bawa jemaat saya sebelum saya khotbah ya Bapak Ibu. Akhirnya ada dukun di beda desa. Waktu itu saya tinggal ke rumah, dan desa itu sekarang saya tempati, saya bangun rumah di situ. Dan dukun ini bilang ke ibu istrinya, Bu, tolong ya, bapak-bapaknya yang rumah itu yang doakan, tolong dihentikan. Saya disuruh dihentikan. Nah akhirnya ketika saya ngelesi mau doakan, ibu bilang, Kak Kris mohon maaf, oh gitu itu nopo. Ini ada bapak
kok supaya tidak doakan Bapak lagi? Loh, tidak apa-apa Bu, saya tidak apa-apa. Siapa Bu? Ya, ini yang doakan suami saya. Gitu. Jadi saya disuruh berhenti tidak doakan. Karena orang kaya Bapak Ibu. Saya doakan kan pakai minyak ulapan. Nah, saya tanya, Bu, Ibu kena berapa? Jangan sampai Ibu dimanfaatkan. Saya nolong Ibu dan suami nol tanpa uang. Saya tulus murni karena saya kasihan sama suami. Ibu kena berapa? Iya Pak Kris, beli minyak segini 10 juta. Wah, 10 juta. Belum yang lain. Akhirnya saya kata, tidak apa-apa Bu. Ya tidak apa-apa kalau memang saya seperti itu. Tapi Bu, ketika orang itu sudah saya doakan, saya layani, saya lepas, kalau ada apa-apa, saya datang jawab. Dia akan buat apa-apa. 1 bulan, saya nggak tangani orang ini. Saya ngelesi. Duh, saya tanya, kok gak ketemu Bapak ini? Duh, Bu, suaminya kemana Bapak? Sudah kerja Pak. Wah, innalillahi. Dan mulai dari situ Bapak Ibu, saya sering diserang. Dan saya tahu banyak yang dalam saya. Mereka tidak akan bisa. Tapi saya tantang, saya ngomong, ayo dukung serang saya. Saya kata, mungkin tidak bisa nyerang istri anak saya. Waktu saya kenal Tuhan, tahun 2003 saya diberikan ayat Lukas pasal 10 ayat 19. Aku berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dalam rezeki dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ketika saya peperangan gitu, saya menang. Saya doakan orang Cina ya, rumahnya kena sadar sembuh, sampai tembus. Seorang pengusaha, seorang pemborong di kota Surabaya, istrinya disantet, tembus sampai gini loh. Sembuh saya doakan. Dan diserang saya dan keluarga saya sampai detik ini. Tapi mereka tidak sadar saya. Makanya kemarin istri saya siapa? Saya udah merasa ini ada yang beres. Saya mulai perang. Kalau dulu saya belum kenal Tuhan, saya pernah ngomong kan Bapak Ibu. Engkau malah cara licin, saya pun cara licin. Siapa sih mati di sini? Wong lamongan, betul kan? Lo macam-macam lamongan. Wong lamongan diam-diam tarik gerendung di belakang. Gak kakek ngomong, setek. Tapi saya di dalam Tuhan, saya tidak menggunakan cara seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya apa? Doa itu saya. Dulu kalau belum kenal Tuhan saya lapar Bapak Ibu. Tapi saya sekarang hamba Tuhan. Saya harus dengan cara yang benar. Lewat doa. Doanya orang percaya besar kuasanya. Amin. Iya. Makanya sering ada serangan Bapak Ibu. Saya udah merasa itu. Sampai tak lawan punya aisyah saya. Kalau bisa tumbangkan saya. Saya bukan pamer. Kalau bisa tumbangkan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih, orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan ada Roh Kudus, tidak akan bisa kena apapun. Amin. Saya sudah beberapa kali diserang. Tanyakan istri saya ini. Dia saksi hidup saya pelayanan banyak sekali. Saya bisa hidup saat detik ini karena saya ada dalam perlindungan Tuhan, proteknya Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, saya bersyukur karena pertolongan Tuhan semua kami bisa diluputkan semua 91. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dimuliakan, hari ini saya akan mengubah tentang 7 jemaat di kota Wahyu. Ada 7 jemaat ya. Kitab Wahyu saya akan kupas 1 jemaat itu bicara tentang jemaat ini jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Ayo kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga Bapak Ibu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ke-11. Mungkin sudah ada hamba Tuhan yang khotbahkan, tapi saya akan khotbahkan dengan topik yang berbeda. Saya akan kupas pagi ini Bapak Ibu. Ya. Yuk kita baca sama-sama, bisa disertakan ya. Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dimuliakan Tuhan, saya beri tema pagi ini adalah aku datang segera. Yesus akan datang, Bapak Ibu. Percaya? Percaya? Harus percaya. Kedatangan Yesus pertama kali sudah digenapi. Sejak kapan, Bapak Ibu? Kapan kedatangan Yesus pertama? Loh, halo. Kedatangan Yesus pertama sudah datang. Kapan digenapi? Kelahiran. Tinggal kedatangan Yesus yang kedua belum digenapi dan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dimuliakan Tuhan, keadaan dunia akhir-akhir ini bukan tambah baik dan tidak akan tambah baik. Alkitab katakan itu. Banyak terjadi kalau saudara perhatikan di media sosial, bencana, bahkan para peramal pun meramalkan yang terkenal. Kira ya itu ya siapa itu ya? Lagi-lagi. Bahkan bagaimana terjadi di Bali dan Lombok itu jadi ramalkan. Bali tidak pernah terjadi banjir bertahun-tahun, ya kan? Tapi bisa hancur banjir Bali. Dan diramalkan daerah Jawa, bahkan Sumatera, di seluruh dunia yang meramalkan 60% penduduk dunia akan mati disebabkan oleh bencana, musibah, penyakit yang mengerikan, dan ada banyak tangisan. Dikatakan apa? Karena dunia ini penuh dengan manusia dan makanan tidak bisa cukup untuk mencukupi kebutuhan manusia. Makanya 60% tahun ini akan meninggal di seluruh dunia dari penduduk 100% dunia. Tinggal sisa 40%. Perang di mana-mana, bencana, tanah longsor, tsunami di mana-mana. Ini membuktikan tanda-tanda kedatangan Yesus semakin mendekat. Selalu saya katakan, saya khotbah di mana-mana. Saudara dan saya, gereja ini hidup di akhir penantian kedatangan Kristus. Amin. Kalau saya katakan, saudara dan saya hidup di bab terakhir, bab kesimpulan, artinya apa? Terakhir menanti kedatangan Yesus kedua kali. Makanya hidup ini sekarang jangan nyantai, Bapak Ibu saya katakan. Jangan nyantai. Saudara harus sungguh-sungguh. Ya. Keadaan dunia bukan tambah baik, tambah buruk. Saya akan kupas ini dalam Wahyu pasal 3 ini. Supaya orang percaya dan nyantai hidupnya. Jangan mengandalkan hartamu yang banyak, harta kekayaanmu, pangkatmu, jabatanmu. Semuanya itu nanti tidak berguna. Hanya iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Yesus kepada Philadelphia, salah satu dari 7 kota yang ada di dalam kitab Wahyu. Bagaimana Philadelphia ini salah satu dari 7 jemaat, salah satunya kitab Wahyu. Ya, kota ini dibangun oleh Raja Attalus kedua tahun 150 sebelum Masehi. Nah, kota ini dibangun karena apa? Menyatakan kasihnya kepada saudaranya laki-laki yang bernama adalah Eunymus. Kota ini dibangun untuk apa? Bagaimana raja ini sangat mengasihi saudaranya laki-laki. Kalau dalam bahasa Yunani adalah orang yang mengasihi saudara laki-laki. Makanya kota Philadelphia ini diberi nama, kota ini diberi nama Philadelphia. Luar biasa. Kalau saudara baca di antara 7 jemaat, kota ini, jemaat ini yang sangat dipuji oleh Tuhan. Kalau perlu perhatikan, Yesus menyurati jemaat ini untuk memuji pekerjaan mereka. Bagaimana Tuhan melihat pekerjaan mereka, ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Bahkan jemaat ini, keteguhan hati mereka tidak menyangkal nama Tuhan di dalam penderitaan. Ketika jemaat ini mengalami penderitaan, tantangan, jemaat ini tidak menyangkal nama Yesus. Dia tetap setia, tekun menanti, mentaati semua yang firman lakukan. Makanya Tuhan Yesus memuji jemaat Philadelphia. Luar biasa jemaat ini. Tuhan mendorong jemaat ini tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Dan Tuhan berjanji di dalam ayat ini bahwa kepada jemaat ini, mereka yang setia, Tuhan akan memelihara mereka dari kesukaran hari besar yang akan terjadi. Jadi nanti akan
melanda seluruh dunia. Ini masalah global terjadi nanti. Kalau kita baca kitab pasal yang ke-6 sampai ke-8, kesusahan besar terjadi. Makanya seluruh jemaat Philadelphia ini bukanlah jemaat yang besar dan kuat seperti jemaat di sini. Besar dari sini jemaat Philadelphia. Ya. Nah, gereja Surabaya besar semua, apalagi Betani dan gereja jemaat yang besar-besar. Ini jemaatnya kecil dan tidak kuat. Diungkapkan gini, kekuatanmu tidak seberapa di ayat 4 Yesus katakan. Kekuatan jemaat tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia ada jemaat yang kecil, baik dari segi jumlah anggota maupun daya layani kecil, Bapak Ibu. Tapi jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan mereka dalam mengiring Yesus, ketaatan mereka kepada firman Tuhan, dan iman mereka tidak menyangkal ketika mereka mengalami penderitaan. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Ya. Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang mempunyai otoritas tertinggi atas jemaat ini. Yesus katakan. Makanya jadi walaupun kekuatan mereka tidak terbatas, Tuhan akan menjadi pembela jemaat ini. Yesus katakan. Makanya Bapak Ibu, jangan saudara minta pembelaan orang lain atau siapapun, tapi minta pembelaan Tuhan. Amin. Hidup dalam perkenan Tuhan itu bagus. Saya mengajak jemaat di sini. Jemaat ini besar saya lihat. Ya, ayo. Jadi jemaat yang Tuhan suka puji, jemaat yang setia tekun kepada pekerjaan Tuhan, tidak menyangkal nama Yesus ketika mengalami penderitaan, tetap taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Saya percaya Tuhan akan memuji jemaat di sini, seperti jemaat Philadelphia. Sama kehidupan jemaat Philadelphia ini memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja saat ini, gereja akhir zaman saat ini, memberikan inspirasi. Minoritas dengan banyak tekanan dari luar, jemaat yang kecil minoritas banyak tekanan dari luar, Bapak Ibu. Tapi gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Ini yang Tuhan mau. Makanya gereja-gereja saat ini, makanya banyak gereja ditutup, gereja banyak dianiaya, pembangunan digagalkan, tidak boleh ibadah. Ini penderitaan, Bapak Ibu. Jangan pernah menyangkal Yesus. Tetap taat melakukan perintahnya. Nah, penderitaan yang datang justru merupakan ujian iman dari ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya ujian itu banyak jenisnya, Bapak Ibu. Kita selalu saya melihat media sosial bagaimana banyak gereja di Jawa Barat dan daerah seluruh Indonesia, ya, ada yang ditutup, waktu ibadah suruh berhenti, waktu doa didatangi, pembangunannya ditutup segel dan banyak hal. Ada yang dianiaya. Kemarin saya melihat ada anak SD dibunuh. Kenapa? Karena orang Kristen, betul? Bahkan ada yang bunuh diri. Ini ujian iman supaya jemaat di akhir zaman tidak menyangkal Yesus, tidak meninggalkan imannya ketika penderitaan itu datang. Tetap setia tekun kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Ini yang dilakukan jemaat Philadelphia. Makanya gereja-gereja di akhir zaman ini banyak tantangan nanti. Aniaya akan terjadi pada orang-orang Kristen. Apakah ini ujian? Apakah iman mereka masih setia kepada Yesus atau tidak ketika ujian penderitaan datang? Tergantung dari kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dimuliakan. Untuk itu mari tetap tekun dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Tekun setia apapun yang terjadi. Tetap ikat Yesus. Jangan pernah saudara meninggalkan iman saudara. Seperti jemaat Philadelphia. Dia harus mengalami penderitaan yang minoritas tekan dari berbagai hal, tapi dia tetap tekun setia kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan hatinya senang kepada jemaat Philadelphia. Dia memuji pekerjaan mereka. Jemaat saya sedikit keluar masuk karena keluar gereja. Kami berada di garasi. Tetapi saya bersyukur
sampai detik ini pembelaan Tuhan itu nyata. Mau ditutup orang, dibela sama bangsa, mau pakai mereka. Saya bersyukur. Ini yang Tuhan mau. Saya bayangkan jemaat yang lain semua seperti jemaat Philadelphia, kecil, desa. Saya gembleng jemaat supaya tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan biarpun harus mengalami penderitaan tekanan. Karena Yesus sebentar lagi datang. Amin. Makanya dikatakan, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Betul. Lebih baik kau kehilangan nyawanya tapi masih memiliki Yesus. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah kau meninggalkan Yesus. Tetap teguh. Wahyu pasal 3 ayat 10-11 adalah janji perlindungan Tuhan bagi orang percaya yang setia di masa kesukaran dan permohonan untuk berpegang teguh pada firman agar tidak kehilangan mahkota atau upah. Jadi ini janji perlindungan bagi orang percaya yang setia dan tekun ketika dalam masa kesukaran, masa penderitaan, ada mahkota, ada upah yang Tuhan kasih pada orang setia. Jadi ikut Yesus tidak sia-sia, Bapak Ibu. Tidak sia-sia saudara mengiring Yesus. Amin. Jangan pernah saudara kecewa. Apalagi kecewa, pergi marah meninggalkan Yesus. Wah, apa Yesus? Ada upah di sini. Firman Tuhan ini menekankan bahwa Yesus akan datang dan akan menempati untuk menyelamatkan orang percaya dari masa pencobaan yang akan datang. Yesus akan menyelamatkan. Ini janji perlindungan. Dan bahwa mereka harus mempertahankan apa yang memiliki. Orang percaya harus mempertahankan iman mereka yang selama ini memiliki, yaitu iman dan kebenaran. Kenapa saya katakan iman dan kebenaran? Agar tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota yang menanti mereka, yaitu pengakuan dan kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Bahkan Bapak Ibu saudara ada mahkota yang sudah menanti Bapak dan Ibu. Ini pengakuan nanti ketika saudara dan saya berjumpa dengan Yesus. Pengakuan dan kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Upah mahkota itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia mengiring Yesus, dia harus mengalami penderitaan, aniaya, kesukaran, tetap setia teguh dengan Yesus. Dan dalam masa nanti kesukaran, Yesus akan menyelamatkan melindungi mereka. Ini kita katakan. Bapak Ibu, saya membagikan 3 pesan Tuhan Yesus kepada jemaat gereja di akhir zaman di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10-11. Ayat 10-11. Yang pertama, ya, jadi ada 3 hal penting pesan Yesus yang disampaikan kepada jemaat ini. Yang pertama di ayat 10 sudah perhatikan seperti itu. Dikatakan begini ayat 10. Pesan Tuhan yang pertama, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi kau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yang pertama Bapak, pesan Tuhan Yesus, ketekunan dalam ketaatan akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketekunan dalam ketaatan kepada Tuhan akan mendapat proteksi, perlindungan dari Tuhan. Ini adalah janji Tuhan untuk melindungi orang percaya yang taat dan tekun menahan mereka dari murka dan kesukaran yang besar yang akan menimpa dunia yang menentang Tuhan. Masa kesukaran besar, dan Tuhan akan menahan masa percobaan untuk melindungi orang-orang yang tekun, yang setia kepada Dia. Yuk kita lihat. Kita lihat Bapak. Wahyu pasal 6. Inilah masa kesukaran besar Bapak. Coba perhatikan. Wahyu pasal 6. Di pasal 6, coba perhatikan. Ada sampai 8. Ada 7 rantai Allah yang dicurahkan ke bumi pada masa itu. Betul? Nah ini kita sudah perhatikan pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 6 ini. Ini pasal kesusahan besar ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi
jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa artinya? Ini masa kesusahan. Nanti seluruh dunia akan mengalami namanya masa kesusahan besar. Kesulitan ekonomi mahal Bapak Ibu. Sejumpah sedina, coba perhatikan gandum itu. Atau gini, kalau sekarang beras 1 kilo mungkin sekarang berapa? 15.000. Nanti 1 kilo itu harganya 1 kali gaji pokok. Itu masa kesusahan besar Bapak Ibu. Sudah digenapkan di sini. Dan itu akan kita menuju ke sana. Masa kesusahan besar. Dan Tuhan berjanji akan melindungi orang yang taat bersekun. Ketika masa itu terjadi, Tuhan akan menahan melindungi mereka. Bagi orang-orang yang setia dan tekun kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara mereka. Makanya nanti kesusahan besar, sulit makan. Kenapa? Harga beras 1 kilo aja 1 kali gaji pokok. Sekarang gaji pokok Surabaya berapa? 4,3 betul? Berapa yang Surabaya? 4,6. Nah, nanti berasnya segitu Bapak. 1 kilo. Jadi saudara beli beras dapat gaji UMR, beli beras 1 kilo itu. Karena kesusahan besar, kesulitan ekonomi di seluruh dunia terjadi. Tetapi Tuhan berjanji lewat firman-Nya, Tuhan akan melindungi orang-orang percaya yang setia tekun kepada Dia. Amin. Tuhan akan memelihara itu. Makanya jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur melambangkan orang-orang yang setia dan tekun kepada Tuhan. Mereka yang dipanggil. Bapak Ibu, jangan pernah saudara meninggalkan iman. Tambah hari, bulan, tahun, dunia akan tambah baik, tambah buruk. Alkitab jelas katakan. Makanya tetap tekun setia kepada Tuhan. Karena di dalam ketekunan itu ada perlindungan Tuhan. Ketika masa kesusahan besar itu melanda seluruh dunia. Jemaat ini dipuji karena mentaati firman Tuhan dengan sabar, meskipun kekuatan mereka tidak mampu. Jadi mereka sabar mengalami penderitaan Bapak Ibu. Ikut Yesus. Harus dianiaya, mungkin dikucilkan, dan banyak hal, tapi mereka sabar. Dan hal ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan kita tidak diukur seberapa besar atau kekuatan saudara dan saya, melainkan dari ketekunan kita dalam mengikuti firman-Nya, terutama di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan ini yang Bapak. Kalau kita mengikuti firman-Nya taat, masa-masa zona nyaman enak, nggak ada masalah Bapak. Saudara bisa taat kepada Tuhan. Tuh, coba nanti ketika ujian penderitaan kesusahan itu diizinkan Tuhan, masihkah engkau tekun dan setia kepada Tuhan ketika masa kesusahan itu terjadi? Makanya Tuhan izinkan. Ujian itu menunjukkan apa? Menguji saudara iman. Apakah kamu masih setia tekun di dalam Tuhan ketika penderitaan kesusahan itu ada? Dan ini dialami jemaat Philadelphia. Dan ini gambaran 7 jemaat, gambaran gereja-gereja. Ini pasti terjadi, menuju ke sana. Dan kita sebagai orang percaya bagaimana menyikapi ini? Makanya kita tidak boleh nyaman, Bapak Ibu, nyantai. Harus sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Kalau yang selama ini saudara masih pada ayo rajin ibadah, yang selama ini malah tidak pernah baca Alkitab, rajin baca Alkitab, tidak pernah berdoa, mulai berdoa hari ini. Jalin hubungan dengan Tuhan. Jangan nyaman, jangan nyantai. Karena saudara dia sudah tahu. Amin. Saya tidak tahu lagi kalau saudara tidak percaya sangat datang. Kedua kali tidak tahu lagi. Alkitab jelaskan, aku datang segera. Ada janji perlindungan. Tuhan berjanji untuk melindungi mereka dari hari percobaan global. Global itu seluruh dunia. Jadi bukan tentang terhindar dari segala kesulitan, bukan, melainkan perlindungan khusus di masa kesukaran besar. Wahyu pasal 6 ayat 6. Jadi perlindungan khusus ini bagi mereka yang teguh dan setia pada Tuhan. Dia pun harus mengalami penderitaan kesukaran, tetap setia mengiringi Yesus apapun terjadi. Makanya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah meninggalkan imanmu, Bapak Ibu.
Sekarang Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Amin. Iya, jangan jual Yesus dengan jabatan, dengan uang, dengan apa. Ya. Sekarang banyak orang Kristen ditawari jabatan. Saya pernah ditawari juga. Saya itu meninggalkan iman saya. Pertama kali saya percaya Yesus. Saya mau diberikan mobil, diberikan rumah, semua kebutuhan saya cukup. Tapi saya tidak perlu Yesus. Saya tidak mau. Kenapa? Yesus katakan, apa gunanya memiliki dunia tapi kehilangan nyawa? Amin. Tapi saya kehilangan nyawa, tapi masih memiliki Yesus. Itu saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dimuliakan Tuhan, ini menegaskan bahwa Tuhan selalu setia menjaga umat yang tetap teguh dalam iman. Amin. Saya ngajak Bapak Ibu tetap teguh iman. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Makasih Pak. Maaf saya dulu ya Pak. Saya mengajak coba yang terteguh. Karena kesetiaan nilainya berharga. Kesetiaan itu bernilai mahal. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketekunan itu dalam iman sangat bernilai di mata Tuhan. Meskipun saudara dan saya harus mengalami kesulitan, tantangan, dan ingat itu semua akan dibalas oleh Tuhan dengan perlindungan dan pahala dalam kekekalan. Amin. Ada mau? Saya mengajak tetap teguh dalam kesetiaan kepada Allah, karena di situ ada perlindungan Tuhan di masa kesukaran besar. Ini persatuan yang pertama. Yang kedua, persatuan yang kedua, persatuan yang kedua ayat 11a dikatakan ini, Aku datang segera. Pesan yang kedua adalah harapan akan kedatangan Tuhan yang segera. Jadi kita punya harapan bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera terjadi. Firman Tuhan katakan, Aku datang segera. Pernyataan ini merupakan penekanan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali akan terjadi dalam waktu dekat. Kita tidak tahu, dan umat Tuhan harus siap sedia. Harus siap, apapun itu harus siap. Amin. Harus siap. Kenapa saya katakan harus setia? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak ada yang tahu, Yesus juga nggak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Saudara baca di dalam Matius pasal 24 ayat 3. Makanya dikatakan apa? Harus selalu siap sedia. Enak nggak enak siap. Nanti Yesus datang segera. Bapak Ibu, apa yang harus orang percaya lakukan ketika Yesus akan datang segera? Nah, ini ada sikap dari orang percaya saudara dan saya yang harus kita lakukan, yaitu bersiap dan berjaga-jaga. Saudara dan saya diingatkan supaya bersiap dan berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan dengan segera adalah motivasi bagi orang percaya itu selalu siap kapanpun Yesus datang. Sudah siap. Kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus datang, sehingga setiap hari kesempatan saudara dan saya untuk tetap tekun berpegang pada iman dan berfokus pada Yesus. Makanya digambarkan seperti 5 gadis bijaksana. Saudara harus siap. Jangan seperti gadis 5 bodoh. Dia tidak tahu kapan Tuhannya datang. Kadang-kadang tidak ada persiapan. Ketika Tuhannya datang, dia ditolak. Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Makanya ini fokus orang percaya. Sikap orang percaya dari ketika Yesus datang segera. Apa? Bersiap-siap berbicara seperti 5 gadis bijaksana, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara ingin mengalami nanti perjumpaan, ayo siapkan diri dari sekarang, berjaga-jaga. Ya, kesempatan hari ini, nggak ada kesempatan itu. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, saudara akhirnya apa? Ketinggalan dan nangis, nggak ada penyesalan.
upaya pengajaran. Amin. Harus disampaikan. Orang yang ikut khotbah ini, jemaat nggak senang. Nggak senang jemaat kenapa? Oh, Yesus kok datang kan? Mau kebutuhan ekonomi ini bos. Lu ini menuju ke sana, Bapak Ibu. Ini disampaikan supaya jemaat bersiap-siap, berjaga-jaga seperti ini maka di gereja sana. Karena Yesus katakan, Aku datang segera. Tapi orang nggak senang. Betul, kayak apa lagi? Kenapa? Karena dia belum siap. Ketika Yesus datang, saudara siap kalau Yesus datang hari ini? Saudara siap kalau Yesus datang hari ini? Siap. Betul saudara mengalami kekatan? Betul, saudara siap mengalami kekatan? Siap. Atau saudara ketinggalan? Pak, dosaku jauh pakai Pak. Utangku pakai Pak, yo Pak. Aku belum kawin ini Pak. Sudah siap? Ini harus kita pikirkan. Saya itu takut Bapak Ibu. Ketika Yesus datang itu takut saya. Kenapa? Saya itu persiapan betul. Makanya nanti banyak pendeta, bantuan lain ketinggalan. Kalau kita dua orang, satu ketinggalan, satu diangkat. Suami istri, satu jaga, satu ketinggalan. Dikirakan, ya kan? Jadi itu jadi bebankan. Jadi nanti saudara dengan suami saudara belum tentu mengalami pangkatan semuanya. Ditentukan kapan? Hari ini ketika saudara masih hidup. Nanti tidak ada lagi. Banyak fokus kita jika benar siap berjaga-jaga. Yang kedua, jika orang percaya ketika Yesus mau datang, fokus pada kekekalan. Ini penting. Orang percaya harus hati-hati terhadap pengaruh dunia. Ini Bapak. Saya benar-benar sadar. Pengaruh dunia itu sangat membahayakan. Ini peringatan agar orang percaya tidak tergoda oleh hal-hal dunia yang dapat mencuri iman dan pengharapan mereka akan kedatangan Yesus. Banyak orang Kristen imannya tergeser, Bapak Ibu. Imannya beralih karena dunia. Imannya condong kepada dunia. Tidak fokus kepada kekekalan. Saudara kerja, tapi ingat ada kekekalan. Ojo fokuskan dunia itu, Bapak Ibu, saya ingatkan. Ya. Nanti kalau ketinggalan, nangis, nyesel, nggak ada lagi betul kata. Mulai sekarang ini dipersiapkan, Bapak Ibu. Saya cekak takut ini. Saya dipersiapkan dulu pada hidup saya ketika itu datang. Gak nyantai, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya tidak mau ketinggalan ketika kenapa saya datang? Saya tidak mau. Kalau saya diberi berdoa sama Tuhan, keluarga saya semua mengalami pengangkatan. Amin. Itu saya. Karena nanti di gereja nggak ada semua terangkat. Kata siapa terangkat? Tuhan melihat ini, Bapak Ibu. Ini apa ini? Hati. Jadi nggak semua orang gereja akan mengalami pengangkatan. Itu saya takut itu. Benar saya takut. Ya. Mengingat bahwa Yesus akan segera datang, supaya orang percaya tidak terlalu terikat pada hal-hal dunia. Loh Pak, saya kan kerja di dunia. Loh iya, hidup di dunia kan butuh makan minum, Bapak Ibu. Kalau nggak kerja siapa yang ngasih? Tapi saudara juga harus ingat tidak kekekalan, Bapak Ibu. Amin. Ojo fokusin nang dunia tok. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, dan balik. Lupa sama Tuhan, kekekalan. Ini namanya gak fokus sama kekekalan. Waktunya ibadah, gak ibadah. Ya kan? Ini loh Bapak Ibu. Makanya fokus kekekalan ini. Ya saya sampaikan. Pesan ini mengarahkan pandangan kita pada warisan kekal. Ada warisan kekal yang menanti dalam kerajaan surga. Ada warisan saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu fokus pada kekekalan. Ya. Makanya harapan kedatangan Yesus segera ini memberikan pengharapan yang kuat bagi umat Kristen. Ada harapan. Dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan menjaga mereka melalui masa-masa sulit yang akan datang. Nanti makanya
dikatakan kitab pasal 6 ya sampai pasal yang 8 itu masa-masa sulit nanti Bapak Ibu. Dan Tuhan menjaga mereka. Tuhan memelihara mereka. Dan tujuan akhir mereka adalah kemuliaan bersama dengan Kristus. Amin. Ini tujuan akhir. Jadi tujuan saudara dan saya ini kemuliaan bersama dengan Yesus. Tidak ada yang lain. Maka saya kan jemaat saya itu kadang itu trauma. Saya untuk jemaat gimana ya? Waktu ibadah, ya, sibuk dengan kemana ke ibadah, gak ada waktu. Kamu jawabannya gak ada waktu itu. Saya tuh berpikir, mau soalnya makro jawabannya gak orang Tuhan. Ya, gak ada waktu. Sibuk, sesibuk apa? Pengesdul pabrik sibuk. Gak ada waktu, saya katakan gitu cuma. Saya katakan jangan sampai nanti kamu menyesal nangis-nangis ketika itu hal itu terjadi. Ayo fokus pada kekekalan. Persiapkan hari ini berjaga-jaga mulai detik ini. Jangan sampai ketika Yesus datang didapati oleh kita. Kamu nangis-nangis. Tuhan mau bertobat, terus jangan perdebatan. Ketika Yesus datang 2 kali tidak ada Bapak Ibu. Nanti saudara akan mengalami namanya antikris. Masa kesusahan 7 tahun lamanya antikris itu di dunia dikendalikan oleh dengan simbol 666. Orang percaya orang Kristen harus disangkal imannya, dibunuh berhati-hati. Itu masa besar juga. Kalau menyangkal Yesus, kalau kamu mau menyangkal Yesus, kamu selamat. Ya, tinggal pilih mau selamat atau tidak. Itu loh, saya takut itu kalau saya lihat baca Alkitab. Waduh, ngeri saya. Maka saya benar-benar persiapkan hidup saya. Dan sampai saya jalan ketinggalan. Saya berdoa semua coba sih tinggalan mengalami ketinggalan. Amin. Amin. Saudara mau mengalami ketinggalan? Angkat tangan yang mau mengalami ketinggalan. Gak ada Pak. Berarti jemaatnya fokus ke sana. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ayo sedia berjaga-jaga. Yesus akan datang segera. Amin. Dan fokus saudara pada kekekalan. Kerja boleh kerja Bapak Ibu, cari uang, makan, Tuhan. Tapi jangan lupakan satu, ada kekekalan. Setelah mati kita tidak tahu kemana. Tapi orang yang beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, setiap pun menantikan dia akan mendapat mahkota kekekalan. Amin. Yang ketiga, pesan yang terakhir. Pesan Tuhan Yesus yang ketiga ayat 11 sendiri dikatakan gini. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan Yesus kepada gereja, orang percaya di akhir zaman adalah peringatan untuk memegang teguh iman dan mahkota. Iman, saudara kepada Yesus, mahkota. Ini anjuran untuk memegang. Ini menunjukkan bahwa mempertahankan iman bukan hal yang pasif. Saudara mempertahankan imanmu. Jangan dengan diam Bapak Ibu pasif. Wes, coba nggak mau nanti, coba sudah orang mulai nggak, jangan. Ya. Kita harus aktif menjaga. Ini perjuangan menjaga iman, aktif agar tidak direbut oleh dunia, oleh godaan ajaran sesat yang bisa merusak, mempengaruhi keyakinan iman saudara. Sekarang banyak ajaran sesat. Ya, banyak. Kemarin saya di sekolah saya datangi murid. Wah, ini loh, ada ajaran dari Kristen yang dia orang Hindu, mau ngajak saya supaya masuk. Ajaran apa Bu? Saya kaget ya. Itu ya Bu. Siapa? Wali murid ini Pak. Itu siapa? Dan dia aliran apa ini? Sasi lupa. Langsung tak panggil wali murid ini. Tak panggil uang muka sendiri. Karena ada juga banyak wali murid di mana dia. Wah, ini saya kan tak panggil. Dulu dia ngomong, Pak Kris, anak saya boleh masuk Kristen? Boleh. Loh Kristen ya saya bulan agamanya. Kenapa? Repot. Maaf, saya bukan sama dengan keyakinan apa. Loh, kaget Pak. Ibu keyakinan apa? Saya sih lupa gue. Waduh, masuk sekolah.
Ya tidak apa-apa Bu, tidak ikut pelajaran tidak apa-apa. Masalah nilai gampang buat saya. Itu saya ngerti sampai detik ini. Jadi tak pengaruh Bu, ngajak ya orang. Ya, loh banyak buktinya kok. Ibu ada laporan ke saya. Ibu jangan ngajak-ngajak ya. Tidak main, pertemukan saya. Tuh, saya tidak akan pertemukan Bu. Saya akan kalau lebih benar nggak ngajak orang murid untuk masuk keyakinannya. Karena mereka sudah resah sampai ke RT Bu, sampai mau laporan ke sekolah. Sebelum ke sekolah, pas saya tangani dulu. Jangan bilang ya Bu, jangan. Akhirnya bilang ya Bu, sudah banyak aja. Dan sasarannya adalah orang-orang Kristen juga. Jangan sampai saudara, ya, iman saudara digoda, direbut oleh ajaran-ajaran sesat. Maka saya katakan selalu sekali Yesus, Yesus. Bapak Ibu pegang teguh berarti setia. Apa yang telah diterima dari Kristus yaitu iman, kasih dan Injil. Bukan itu. Sedangkan mahkota di sini berbicara melambangkan sebagai upah, sebagai kehormatan dan keselamatan kekal yang diberikan orang percaya yang setia sampai mati. Makanya Bapak Ibu, mahkota ini tuh loh yang kita pegang. Di dalam Alkitab Bible ada 5 mahkota yang diberikan. Nah, mahkota ini coba perhatikan aja, kita lihat. Saya akan sebutkan Bapak Ibu. Bentar lagi ya. Ada mahkota kehidupan. Ini penghargaan yang diberikan orang percaya setiap mengikuti Yesus sampai mati. Mahkota kehidupan di Wahyu pasal 2 ayat 10. Yang 1 ayat 12 ini. Ini diberikan kepada mereka yang setia sampai mati, bertahan dalam pencobaan. Loh, kalau saudara setia sampai mati mengiring Yesus, bertahan dalam pencobaan penderitaan, saudara dapat mahkota kehidupan. Satu mahkota. Yang kedua mahkota abadi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 20. Ini diberikan pada mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh dalam pertandingan iman dan menguasai diri dalam segala pertandingan iman. Maka Paulus, aku fokus ya. Aku mengakhiri pertandingan iman yang baik. Makanya biasanya orang Kristen meninggal siapa? Mengakhiri pertandingan yang baik. Betul? Ada mahkota abadi. Ada 2 mahkota. Yang ketiga, mahkota sukacita atau kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Ini mahkota kepada mereka yang membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kalau saudara bawa jiwa baru, saudara dapat mahkota kemegahan. Betul? Pak, membawa jiwa baru, Pak. Jadi kerjaan dijamin. Itu bukan jiwa baru, Bapak Ibu. Itu nyolong dulu ini. Banyak itu tak tanya itu. Tuh ya Pak, kalau bawa jiwa-jiwa baru Pak, tak bawa bisa tak pergi. Jiwa baru. Matius pasal 28 ayat 9. Pergilah jadilah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini bicara kepada orang yang belum mengenal Yesus, dibawa kepada jiwa baru. Atau orang yang tak pernah ke gereja bertahun-tahun, saudara Bapak. Tuh kan, saya sudah menangkan jiwa. Ada mahkota kemegahan. Enak tuh Pak? Banyak jiwa. Ada mahkota kemegahan. Makanya saudara perlu bawa. Ya, kalau sudah mahkota. Yang mahkota yang keempat adalah 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau saudara merindukan kapan Tuhan datang, hidup dalam kebenaran sambil menantikan, ada mahkota kebenaran. Amin. Mahkota ini akan kita persembahkan kepada Yesus nanti ketika perjamuan anak domba di surga nanti.